Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Nafi. Oke, hari ini kita akan membahas kejadian yang sangat tidak mengenakan, yang dimana ada anak kecil yang berumur 5 tahun itu hilang di saat musim salju, geng. Bayangin gimana tuh dinginnya kalau dia hilang di luar gitu kan. Sampai FBI juga ikut turun tangan mencari anak ini. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja yuk kita bahas sekarang. Kejadian ini tepatnya di sebuah kota kecil yang bernama North Canton, negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Awalnya mereka tinggal sepasang suami istri yang bernama Liang Xiao dan Ming Ming Chen. Keduanya berasal dari Cina yang kebetulan sudah menjadi warga Amerika dan tinggal lebih dari 20 tahun di negara barunya itu. Sedangkan Ming Ming masuk ke Amerika itu secara ilegal, geng. Jadi sewaktu masih di Cina, Ming Ming adalah seorang guru sekolah dasar dan menganut aliran Falun Gong. Falun Gong atau bisa dipanggil Falun Dafa adalah ajaran spiritual yang mengedepankan praktek meditasi dengan tujuan memurnikan tubuh dan moralitas pengikutnya. Nah, saat Falun Gong semakin populer, pada tahun 1999, pemerintah Cina melarang penyebaran aliran ini karena dianggap menyesatkan dan meresahkan masyarakat. Para petugas kemudian melakukan tindakan represif kepada para praktisi Falun Gong dengan cara menangkap dan menjebloskan mereka ke dalam penjara gitu, geng, tanpa adanya proses pengadilan. Nah, pada tahun 2008, Ming Ming yang merasa dirinya terancam, akhirnya membayar sindikat kriminal asal Fujian dengan julukan nama Snakehead atau geng kepala ular sebesar 68.000 dolar atau 1 miliar rupiah agar bisa diselundupin masuk ke negara Amerika Serikat. Awalnya Ming Ming diterbangkan terlebih dahulu ke Meksiko. Setelah berada di dekat daerah perbatasan, Ming Ming disembunyikan ke dalam sebuah mobil untuk mengelabui pemeriksaan petugas imigrasi. Nah, setelah mereka berhasil lolos dan sudah berada di wilayah Amerika, Ming Ming dibawa menuju ke kota New York dan ditampung bekerja di sebuah restoran di dekat daerah Chinatown. Nah, setahun kemudian, Ming Ming sempat mengajukan permohonan jadi warga negara pada pemerintah Amerika Serikat. Tapi sayangnya permohonan itu ditolak. Meskipun demikian, kesedihan hatinya itu terobati karena dia ini sedang menjalin hubungan dengan Liang Zhao, adik pemilik restoran tersebut. Jadi dia ini pacaran lah sama adiknya pemilik restoran itu, geng. Nah, pada bulan Maret 2010, Liang dan Ming Ming akhirnya menentukan untuk menikah. Dan setelah menikah, pada bulan Oktober 2010, Ming Ming melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Jolin atau bisa dipanggil Jojo. Pada bulan Juni 2011, Liang memboyong keluarganya pindah ke kota North Canton, negara bagian Ohio, dan membuka sebuah restoran dengan nama Ang's Asian Cuisine. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, Ming Ming melahirkan lagi seorang bayi perempuan yang diberi nama Ashley. Kebetulan bisnis restoran mereka semakin rame nih. Tapi selain harus mengurus dua anak, keduanya sangat sibuk karena mulai dari melayani customer, membersihkan piring gitu kan, dan membersihkan yang lain-lain itu dikerjakan sendiri tanpa adanya karyawan, geng. Liang sudah berusaha meminta ibunya tinggal di Ohio agar dapat membantu mengawasi kedua putrinya ini. Tapi sayangnya ibunya ini menolak, tapi dia bersedia menampung salah satu dari cucunya untuk tinggal bersama dengannya. Liang dan Ming Ming lalu membawa Ashley yang masih berusia 2 bulan saat itu ke kota New York, geng. Jadi singkat cerita, bisnis restoran mereka semakin maju. Jojo juga sudah mulai masuk sekolah gitu kan. Tapi pada tahun 2016 saat Ashley sudah berusia 4 tahun, dia dijemput orang tuanya untuk tinggal lagi bersama mereka. Dan pada tanggal 9 Januari 2017, Ashley tiba-tiba menghilang, geng. Jackson Township Police. Hi, yes, I need some help. Okay, where are you at? 4924 Portage Street. 4924 Portage? Yeah. Hey, what's going on? I can't find my daughter. Okay, how old is she? 5. She just turned 5. Okay, and you're at Ames? Thanks, yeah.
Quiet. When's the last time you seen her? This afternoon, probably. Around what time? 3, maybe 4. I've seen her 5. in 5 hours? I mean, she was there sleeping. I mean, Where was she sleeping at? In the restaurant? yeah. She was sleeping there, and I picked up my older daughter from school. We all saw her sleeping there. So, and you know, we went to work, and you know, we let her sleep. We got busy, and then. Okay, so what's your name? Liang Zhao. Liang mengaku mereka melihat Ashley terakhir pukul 5 sore ketika putri bungsunya itu sedang tidur di ruang belakang restoran. Karena sibuk mengurus restoran, Liang dan Ming Ming baru sempat menengok Ashley sekitar jam 9 malam dan tidak menemukan atau tidak mendapatkan gadis itu di ruang belakang restoran. Nah, mereka ini melihat pintu belakang itu dalam keadaan terbuka gitu. Keduanya langsung mencari di daerah sekitar, tapi tidak dapat menemukan keberadaannya Ashley sama sekali, geng. Padahal saat itu sedang turun salju dan cuaca benar-benar sangat dingin, dan Ashley hanya memakai sweater aja gitu dengan celana jeans. Pihak kepolisian segera menurunkan banyak petugas untuk melakukan pencarian di daerah sekitar. Alright, my officer's outside if you want to go and meet my officer at the door, okay? He's here right now? Yeah, he's already outside. In the front or the back? He should be in the front. Okay, all right. Okay? Okay, thank you. Bye. Mereka harus menembus salju yang tebal dan menggunakan anjing pelacak di tengah kegelapan malam itu. Saat matahari sudah terbit, pihak FBI juga ikut turun membantu pencarian dan helikopter terlihat mengelilingi daerah sekitar. Para petugas juga menggunakan drone gitu untuk mencari di daerah yang sulit dijangkau. Breaking news, a community shaken as police in Jackson Township search for this little girl, 5-year-old Ashley Zhao. Child last seen at about 5 o'clock last night at her family's Chinese restaurant. And right now, a statewide missing child alert is in effect. News 5's Sarah Molina has spent all day in Jackson Township gathering details about the search and terror. So far, there's no evidence that Ashley was taken. I just pray that if somebody took her, that they would have the heart to bring her home, because I'm sure those parents are just in such distress. Sayangnya, Ashley tidak berhasil ditemukan. Polisi kemudian mengalihkan fokus pencarian di dalam restoran. Mereka khawatir Ashley mungkin saja kan bermain peta umpet gitu dengan kakaknya, lalu terkunci atau terjebak dalam satu ruangan tersembunyi di dalam restoran itu. Dan benar saja, para petugas polisi akhirnya menemukan gadis kecil itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa dalam sebuah freezer yang berada di gudang lantai atas, geng. Nah, jadi hasil pemeriksaan otopsi menyimpulkan bahwa Ashley kehilangan nyawanya akibat cedera parah di bagian kepala dan perkiraan meninggal dunia sekitar 12 jam sebelum ayahnya ini melaporkan dia menghilang. Nah, berdasarkan temuan ini, kedua suami istri ini langsung ditahan dan diinterogasi di dalam ruangan terpisah. Dan semua kejadian ini berawal saat Ashley dititipkan tinggal bersama neneknya. Keputusan ini ternyata merupakan awal mula masalahnya, geng. Karena selama tinggal di sana, Ibu Liang ini memanjakan cucunya itu seperti memelihara binatang peliharaan, hanya memberi makanan dan tempat tinggal dan tidak mendidik apa-apa kepada anak kecil itu. Jadi saat Ashley kembali tinggal bersama orang tuanya, gadis kecil ini sangat manja. Dia sering berbuat semau-maunya gitu dan tidak pernah patuh kepada orang tuanya. Ashley bahkan masih mengenakan popo karena tidak terbiasa buang air kecil atau buang air besar di toilet. Ming Ming sudah mengajarkan Ashley jika ingin kencing atau buang air besar harus pergi ke toilet gitu. Tapi masalahnya gadis kecil itu tidak kunjung patuh, dan semua ini membuat Ming Ming menjadi sangat stres dan marah. Dia akhirnya mulai mendisiplinkan putri bungsunya ini dengan menggunakan kedua tangannya. I need to take care of everything from the restaurant. I only have 2 hands. I'm not 4 hands, girl. I'm 2 hands. My job in here today is to find out what happened that caused your daughter's death, Ming Ming. Your daughter's dead. I just don't understand. I know that you're not crying. You said I don't have nothing left. Isn't that what you told me? I have nothing left. Ming Ming,
Your daughter's dead. What happened to Ashley? How she died? Kids always say something, the bad things. They made me angry. And I can't control myself and I kill her. How did you kill her? I don't just kill her. What did you kill her with? My hand? Your hand? Sementara itu, di ruangan lain, Liang mengaku pada petugas bahwa istrinya adalah seorang ibu yang baik dan telah membesarkan Jojo tanpa ada masalah sama sekali. Sedangkan di dalam kasus Ashley, Liang menyalahkan ibunya dan membesarkan putri bungsunya itu dengan tidak benar. Jadi Liang ini menyalahkan ibu dia gitu. So, this is being recorded, right? Yes. Okay. My wife, she's not a bad person. You can see my daughter, my Jojo, she's 6 years old. We took care of both of us for 6 years. She's a good mother. She just has problems. When she was born, we didn't raise her. My mom raised her. Okay. For 4 years, and then we got her back a year ago, so she's 5. And then we see how Ashley was actually raised. She's 4, and she's not potty trained. She doesn't know her last name, and she doesn't know if she was a boy or a girl. The more my wife see Ashley, my wife really angry. And Liang kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pada tanggal 9 Januari, dia bangun sejak pagi dan mengantar Jojo pergi ke sekolah. Lalu saat tiba di rumah sekitar pukul 9.15, dia melihat istrinya sedang berteriak marah karena Ashley kembali kencing dan buang air besar di dalam celana. Dan saat hendak dibersihkan, gadis kecil ini malah bermain dan mengotori ruang tamu dengan kotoran di celananya, geng. Ming Ming lalu lepas kendali dan menghantam kepala putrinya dengan kepalan tangannya, gengs. Ashley akhirnya terjatuh dan kepalanya terbentur lantai hingga tidak sadarkan diri. Nah, pada saat itu, menurut Liang, putri bungsunya itu masih bernafas meskipun terdengar sangat berat. Ashley lalu dibawa ke kamar mandi untuk dibersihkan dan saat ingin mengganti pakaiannya, mereka baru sadar Ashley sudah tidak bernafas lagi. Liang lalu memberikan pertolongan pertama atau CPR dengan memompa dada putrinya berulang kali dan memberikan nafas bantuan selama beberapa menit. Tapi sayangnya nyawa gadis kecil itu sudah tidak bisa diselamatkan. Benturan yang terjadi ternyata menyebabkan pendarahan dalam bagian kepala. Liang dan Ming Ming sebenarnya punya banyak waktu untuk membawa Ashley ke rumah sakit atau lapor polisi. Tapi sayangnya mereka takut dipenjara dan akan kehilangan semuanya. Selain takut kehilangan Jojo, mereka juga takut kehilangan restoran gitu, hasil kerja keras mereka selama 6 tahun gitu kan. Keduanya lalu setuju menutupi semua ini dan mereka kemudian berkendara membawa jasad Ashley ke restoran dan meletakkannya di ranjang ruang belakang sebelum akhirnya menjemput Jojo pulang dari sekolah. Setibanya di restoran, Liang dan Ming Ming membawa Jojo ke ruang belakang dan memperlihatkan bahwa Ashley yang diakui mereka sedang tertidur. Keduanya juga sempat berpesan pada Jojo agar tidak membangunkan Ashley, adiknya. Semua ini dilakukan dengan maksud agar Jojo dapat memberikan kesaksian dan memperkuat pernyataan mereka pada polisi bahwa Ashley baik-baik saja dan terlihat ada di restoran sebelum tiba-tiba menghilang. Kemudian saat Jojo main di depan, Liang membawa dan menaruh jasad Ashley ke dalam kotak freezer, geng. Mereka lalu buka restoran seperti biasa dan sibuk melayani para konsumen yang datang untuk makan malam. Saat sidang atas kasus ini dimulai pada tanggal 11 September 2017, Liang bersedia mengaku bersalah dan memberikan kesaksiannya memberatkan istrinya di depan pengadilan dengan kompensasi pengurangan masa hukuman. Liang akhirnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Pada tanggal 29 Desember 2017, Ming Ming Chen juga mengaku bersalah atas semua dakwaan yang dituduhkan padanya dan dijatuhi hukuman 22 tahun penjara, geng. Nah, karena Ming Ming bukan warga negara Amerika, dia rencana akan dideportasi pulang ke Cina setelah menjalani masa hukumannya. Yang paling sedih di dalam kasus ini itu adalah
Liang dan Miming tidak mau menyerahkan si Jojo untuk diasuh oleh pihak keluarga sama sekali, geng. Jadi pihak pengadilan akhirnya memutuskan gadis kecil itu tinggal di dalam sebuah panti asuhan. Nah, itu dia geng, kasus yang sangat menyedihkan karena memang anak-anak gitu kan, dia kan belum tahu apa-apa, tiba-tiba dihabisi sama orang tuanya sendiri. Oke, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kasus ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.